semuanya, welcome back again with me, Astrid. Tentunya di mana? Ya, di YouTube Astrid Channel Pasutri Indonesia dan Belanda. Bener banget. Hari ini ya, aku mau bikin yang namanya spaghetti ala Astrid, tentunya di dapur Astrid. So kalau gitu langsung aja, apa aja yang perlu kalian persiapkan untuk bikin spaghetti, ikutin Astrid terus ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, serta share kalau menurut kalian menu hari ini adalah menu yang tops banget buat bisa kalian sebarluaskan ke teman-teman ataupun family kalian. Oke, kalau gitu langsung aja check it out. Oke, ini bahan yang harus kalian persiapkan. Yang pasti spaghetti, bawang putih aku pakai 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 atau 6. Terus 2 buah bawang bombay. Terus yang pasti adalah minyak goreng. Terus hari ini aku mau pakai sosis, jadi spaghetti sosis ya. Aku memakai sosis apa aja, terserah kalian mau pakai sosis ayam, sosis sapi. Terus untuk sausnya sendiri aku pakai saus yang udah jadi tomat. Kalau seandainya kalian nggak punya saus tomat, kalian bisa bikin aja dari tomat langsung, terus kalian potong-potong seperti itu ya. Terus kalian blender, sebagian kalian blender atau 2 buah tomatnya enggak kalian blender, yang 3 kalian blender seperti itu ya. Kalau misalnya kalian nggak punya lagi, aku kasih alternatif, kalian bisa beli yang namanya tomato cream soup atau tomat soup kayak gitu, yang kaleng, jadi kalian bisa pakai itu. Tapi kali ini aku memang mau pakai ini dan kemudian kalau kalian siapin juga yang namanya pepper atau lada. Kalian bisa pakai lada fresh yang fresh gitu, atau misalnya lada yang udah jadi kayak gini nggak masalah. Mau hitam mau putih nggak masalah. Yang pastinya terus garam. Terus aku juga mau tambahin nanti zucchini, courgette kalau di Belanda ya namanya. Ya, kalau di Indonesia kayak timun gitu, tapi dia bukan timun, dia kayak zucchini Jepang gitu kalau nggak salah namanya. Ya, zucchini Jepang deh. Aku dulu soalnya pernah kerja di restoran, kayaknya namanya zucchini Jepang. Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Lalu langkah yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah panasin dulu yang namanya air seperti ini. Lalu kalian tuangkan sedikit minyak goreng di dalamnya. Ya, seperti ini. Dan biasanya Astrid tambahin juga yang namanya garam. Itu fungsinya apa sih? Kalau aku sih biasanya garam itu supaya si spaghetti sendiri udah ada rasa gurihnya gitu ya. Kalau kenapa harus dikasih minyak? Itu minyak karena supaya nanti si spagettinya sendiri nggak nempel satu sama lain gitu. Jadi langsung aja udah mendidih seperti ini, kalian bisa langsung masukkan spagettinya. Biarkan sampai lunak. Kalian bisa nanti kalau misalnya yang bawah ini udah lunak, kalian bisa masukin dan kita tutup. Oke. Well, kemudian kalian kupas yang namanya bombay, terus kalian potong seperti ini aja. Kalian tahu chop atau cincang, kalian bisa potong seperti itu. Begitu juga dengan si bawang putih juga kalian chop atau kalian potong dua-duanya seperti ini ya. Jadi Astrid akan sedikit mencontohkan seperti ini sampai selesai. Yes, lakukan semuanya sampai habis. Begitu juga si bawang putihnya ya. Bawang putihnya kalian ada sih beberapa orang yang seneng cara ngecopnya seperti ini, begitu sampai habis itu. Ada juga yang seneng kayak model Astrid gini, dipotong gini terus tinggal diiris-iris lagi. Terserah sih senengnya kalian seperti apa gitu ya. Seperti itu sampai habis, intinya semuanya lakukan seperti yang Astrid contohin ke kalian semua gitu ya. Oke, sampai habis kalian bisa lakukan. Kemudian selanjutnya adalah kita potong si sosisnya. Pakai sosis sapi, sosis ayam sama aja. Dan Astrid mau nyontohin ke kalian gimana cara motongnya si sosis ini gitu ya. Sorry. Seperti ini Astrid akan motong
Jadi motongnya kayak cabai gitu loh, miring gitu. Itu yang Astrid lakukan. Pokoknya lakukan semuanya sampai habis. Lalu nanti setelah si spaghettinya matang gitu ya, Astrid akan praktekkan lagi step selanjutnya untuk memasaknya. Oke? Oke, ada yang kelupaan. Jangan lupa ya, kalian juga potong-potong zukininya. Nggak perlu yang namanya di kupas gitu ya, cukup kayak gini aja. Kalau misalnya susah buat kalian nemuin zucchini, kalian bisa ganti aja misalnya paprika, atau misalnya nggak ada dua-duanya, paprika susah ditemukan, zucchini susah ditemukan, ya udah nggak usah pakai dua-duanya juga nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian bisa menemukan kayak gini, Astrid tunjukin gimana cara motongnya ya, seperti ini teman-teman. Terus kalian potong lagi ya, terus panjang-panjang seperti ini ya, kurang lebih seperti ini jadinya potongannya ya. Oke, seperti itu ya, sampai kalian lakukan sampai habis. Oke, spagettinya udah mateng. Yang Astrid tadi bilang ya, kalau kalian pakai minyak waktu ngerebusnya, dia nggak akan lengket satu sama lain. Dan ini nggak perlu yang namanya kalian habis selesai ini nanti kalian tiriskan. Kalian nggak perlu butuh yang namanya air es atau es batu buat ngerendamnya supaya nggak nempel satu sama lain, karena kita masaknya sendiri udah pakai minyak, jadi nggak perlu. Oke, kalau gitu langsung kita tiriskan ya. Oke, masih pakai pan yang sama, tuangkan sedikit minyak di dalamnya teman-teman semuanya. Lalu biarkan sampai panas minyaknya. Kemudian yang kita lakukan adalah masukkan si bawang putih, si bawang bombay tadi yang sudah kita iris chop gitu ya, ke dalam. Ya, biarkan sampai yang namanya mereka harum, ditumis-tumis dulu sampai benar-benar harum gitu ya. Seperti ini. Sampai benar-benar layu dan harum. Baru setelahnya nanti kita masukkan sosis dan zukininya bersamaan. Masukkan zucchini dan sosisnya, lalu diaduk-aduk lagi, biarkan sampai benar-benar sedikit matang dan layu. Kemudian kita tuangkan yang namanya saus tomatnya. Oke, setelah masak kemudian masukkan saus tomatnya seperti ini. Dan berikan sedikit air ya. Oke, masukkan sedikit air. Kemudian kita aduk-aduk. Dan untuk bumbunya sendiri, masukkan sedikit lada white pepper atau lada putih. Kemudian garam secukupnya. Dan kalian bisa koreksi rasanya seperti apa. Setelah enak baru kita masukkan yang terakhir adalah spagettinya. Oke, teman-teman semuanya, spaghetti dimasukkan, lalu kita aduk-aduk aja, kita campurkan mereka. Terus kita aduk-aduk sebentar. Kita tutup sampai yang namanya saus ini meresap ke dalam spagettinya sejenak ya. Dan jadi deh spaghetti ala Astrid. Tada! Spaghetti Astrid udah jadi. Seperti ini hasilnya. Kalau gitu sekarang kita coba langsung aja ya rasanya seperti apa. Let's check it out. Wiu, spaghetti ala Astrid udah jadi. Yuk kita cicipin deh sekarang. Rasanya seperti apa. Ini bisa dibilang makanan sehat ya, karena ada banyak kandungan-kandungan sayuran juga di dalamnya. Terus zukininya kerenyes mantap. Spagettinya sendiri kita rasain. Ini beneran enak banget.
nggak kalah sama yang namanya spaghetti restoran. Jadi resep ini Astrid kreasikan sendiri gitu ya, dengan talent memasak Astrid ala-ala Astrid gitulah. Dan bisa kalian coba karena beneran ini recommended banget, enak banget. Astrid udah pernah yang namanya lumayan banyak nyoba yang namanya spaghetti gitu ya, mau yang ada di restoran Indonesia ataupun yang ada di Belanda gitu. Ini rasa nggak kalah seru, nggak kalah asik, nggak kalah enak sama buatan restoran. So buat kamu semuanya yang stay at home sekarang gitu ya, yang pada bingung mau masak apa buat anak-anaknya, buat suaminya, buat dirinya sendiri, atau buat tetangganya mungkin gitu kan, kalian bisa deh coba resep Astrid kali ini, beneran. Habis itu kalau kalian rasa ini enak, sebarin deh video Astrid kemana-mana, oke? Janji ya, oke. Kalau gitu langsung aja ya deh, Astrid mau habisin yang namanya spaghetti enak banget ini. Jangan lupa buat kalian yang nonton video ini subscribe, like, komen, dan juga share gitu ya setelah kalian nyoba resepnya. And ketemu lagi pastinya di video-video berikutnya barengan Astrid, tentunya di mana? Di YouTube Astrid Channel Pastry Indonesia dan Belanda. Oke, Astrid pamit. Stay strong, positive thinking, and dadah. Love you. Mwah.